Saat ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia. Dan sedikit banyak itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, boleh dibilang Indonesia ini beruntung banget punya ketua seperti Pak Erick. Sebab harus diakui, sejak dipimpin beliau ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia. Terutama ya soal timnas ini. Dan gokilnya, ketika Pak Erick berhasil mendatangkan juara Piala Dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 lalu, serta bergabungnya banyak pemain berkualitas, membuat Indonesia kini menjadi skuad termahal di ASEAN. Selain itu, kesuksesan Indonesia bersaing di babak round 3 seolah membuat Indonesia kini jadi idola baru di kawasan ASEAN atau bahkan Asia. Dan tak heran kalau PSSI kini telah mendapatkan cuan gede atas penjualan merchandise hingga tiket pertandingan yang selalu sold out dalam hitungan menit. Melihat hal itulah kayaknya membuat Presiden AFF merasa ngiri karena saat ini mereka masih kesusahan untuk menjual tiket ASEAN All-Star versus Manchester United. Masih kesusahan. Gawat lur, PSSI kasih ancaman nyata kepada AFF yang tidak sportif kepada timnas Indonesia lur. PSSI bahkan mengancam bahkan keluar dari AFF yang akan sangat merugikan AFF itu sendiri. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk kita langsung simak video sama-sama. Cek itu. Jika dulu kita sering dibuat gedek dan kecewa oleh PSSI, kali ini beneran asli kita nyaris selalu dibikin senyum oleh federasi yang satu ini. Pemain-pemain yang dulunya sulit banget didapatkan dengan kekuatan lobby-lobby dan koneksi yang kuat dari Pak Erick, kini mau pemain yang mana kayaknya tinggal tunjuk aja. Loh beneran, hal itu bisa kita lihat dengan manuver senyap PSSI ketika berhasil mendatangkan Ole Romeni, Emil Audero, Joy Pelupesi hingga Dean James yang notabene masih sangat muda dan bisa saja dilirik oleh timnas Belanda. Apalagi dia tak tergantikan bersama timnya Go Ahead Eagles musim ini. Ya, menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini gak terlepas dari peran Erick Thohir. Benar itu ya. Karena memang tak bisa dipungkiri segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia khususnya timnasnya menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir udah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Bahkan gokilnya, berkat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, membuat PSSI yang tadinya banyak hutang, kini pelan-pelan menjadi salah satu federasi yang berkecukupan. Bahkan mereka selalu untung ketika timnas bermain di laga home, karena tiket selalu sold out dalam hitungan menit. Selain itu, penjualan merchandise seperti jersey juga cukup lumayan, hingga bisa buat charter pesawat sendiri ketika Indonesia bertandang ke negara yang cukup jauh seperti melawan Cina dan Australia beberapa waktu yang lalu. Presiden AFF takut Indonesia keluar dari ASEAN. Ini dia ya. Iyalah, cuan paling gede Indonesia. Yang ada, wajar jika sampai pernah ada wacana Indonesia diminta keluar dari AFF dan fokus ke Asia. Karena gimana ya, Mimin pribadi sendiri juga merasa kalau organisasi yang satu ini emang agak kurang. Terutama ya soal penyelenggaraan Piala AFF yang seolah gitu-gitu aja. Padahal sebagai turnamen besar di kawasan ASEAN harusnya bisa jadi ajang terbaik untuk mengembangkan potensi pemain-pemain di ASEAN. Tapi masalahnya dari dulu hingga sekarang nyatanya masih gitu-gitu aja, terutama soal gaya main. Banyak tackle kasar, kaki dengan entengnya nyangkut di kepala, dan lain sebagainya. Yang sayangnya oleh pihak AFF mungkin itu dianggap sebagai seni Mbah Mui. Kalau seni itu adu skill atau adu taktik, bukan adu kungfu dengan niat mencederai. Ingat, zaman semakin maju dan sepak bola makin modern. Kalau AFF gitu-gitu aja, ya udah jangan salahkan Indonesia. Kalau semisal timnas senior Indonesia nggak akan pernah ikut lagi turnamen ini. Iya lur ya, kita harus akui itu ya. Setelah PSSI dipegang oleh Bapak Erick Thohir, banyak sekali kemajuan yang sangat luar biasa di persepak bola Indonesia. Seperti yang dibilang tadi, yang dulunya PSSI banyaklah hutang, sekarang malah berkecukupan loh, bahkan lebih. Bahkan pemain timnas Indonesia sendiri pemain world yang sangatlah termahal di Asia itu sendiri loh. Itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Mungkin PSSI dulu
kurang mengelola atau kurang bisa memanage setiap permasalahan yang ada. Seperti sekarang Bapak Erick Thohir dengan kepintarannya dan linknya yang luar biasa dapat menarik pemain-pemain keturunan dari luar negeri, itu khususnya dari Belanda banyaknya Lur ya. Tapi kenapa dulu PSSI yang dulu tidak pernah melakukan hal ini Lur? Coba kenapa itu? Karena mungkin Bapak Erick Thohir linknya banyak. Kita tahu sendiri Bapak Erick Thohir sendiri adalah salah satu pemegang saham atau ketua di Inter Milan dulunya Lur ya. Itu kita harus bangga, kita akui itu Lur kepada Bapak Erick Thohir. Kita lanjut Lur. Biarin kayak Australia, yang ikut cuma tim kelompok umur saja, sedangkan tim senior cukup fokus bertarung di level Asia. Karena ya gimana, Indonesia ini mau maju, dan harapannya kan tim-tim ASEAN lainnya bisa maju juga. Sehingga nggak akan terjadi kejomplangan yang jauh antara tim ASEAN dengan tim-tim besar Asia. Tapi kalau mereka nggak mau diajak maju, ya udah kita mah jauh sendiri aja. Kasarannya gitu. Ya, sebelum ini juga, AFF tuh juga pernah sejiper itu ketika mendengar dan melihat kemarahan dari PSSI. Apalagi soal rumor Indonesia bakal cabut dari Piala AFF, ya mereka kelabakan dong. Tentu saja sebagai sumber cuan terbesar akan sangat rugi bagi AFF apabila Indonesia nggak ikut main. Karena semua juga tahu tim Garuda sedang banyak disorot, dan kayaknya semua sepakat kalau nggak ada Indonesia mustahil Piala AFF bakal mendapat atensi lebih, khususnya dari media-media internasional. Ya gimana, sasaran pasarannya gitu, plus mainnya modelan Mortal Kombat plus Shaolin Soccer. Mana ada yang mau nonton? Untuk itu, dikutip dari ASEANFootball.org, Presiden AFF, Kif Samet, ketika itu mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dan teguran dari PSSI. Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI, tapi kami sepenuhnya memahami dan berempati dengan timnas Indonesia. Kami percaya bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang adalah yang utama, ucap Kif Samet. Ya Lur ya, harus tetap ditegur ya. Permainan kasar itu tidak boleh di persepakbolaan. Itu bisa melukai atau mencederai salah satu pemain. Apalagi dekat-dekat ini pemain-pemain timnas Indonesia senior akan menghadapi pertandingan yang sangat krusial sekali Lur. Ini adalah hidup dan mati timnas Indonesia yang akan melaju ke Piala Dunia melawan Cina nanti Lur ya. Kalau misalnya dari sekarang tidak dibenahi, persepakan bola ini akan menjadi seperti apa Lur ya. Dia akan, ya AFF sendiri pasti akan ketakutan kalau misalnya timnas Indonesia kita keluar dari AFF. Mereka akan kehilangan sekali pemasukan yang sangat besar Lur. Seperti kita tahu, setiap timnas Indonesia bertanding, tiket selalu sold out Lur. Tidak pernah sisa ya Lur ya. Selalu mendapat keuntungan dari para timnas Indonesia, maupun itu dari tiket ataupun jersey yang dijual. Itu kan sangat luar biasa kalau menurut gue Lur. Kita lanjut. Malaysia ngiri, nama Indonesia lebih menjual. Ini dengan terus yang ya terjadi saat ini, harusnya pihak AFF bisa memilih Indonesia untuk diajak kerjasama. Alasannya adalah karena nama Indonesia lebih menjual, sehingga memungkinkan fans untuk mau datang ke stadion. Coba bayangkan saja, jika seandainya Manchester United datang ke Indonesia, hampir dipastikan tiketnya akan langsung ludes terjual. Pasti karena kalau di Indonesia penonton di sini sedang tinggi-tingginya jika dibandingkan dengan Malaysia. Jika butuh bukti, bisa kita lihat pertandingan saat Indonesia melawan Argentina, Jepang, Australia hingga Bahrain, yang mana tiket pertandingannya langsung ludes terjual dalam hitungan tak ada 1 hari. Mungkin banyak yang menilai jika negara tidak bisa disamakan dengan klub. Tapi tenang, jika Manchester United datang ke tanah air, tiketnya tetap akan sold out, karena yang akan membeli adalah fans setan merah dan fans timnas. Ya Lur ya, ini adalah kesalahan AFF sendiri yang pengen untung besar. Kalau misalnya mereka pengen untung besar, dia harusnya mengadakan pertandingan ASEAN All Star dan MU ini di Indonesia Lur ya, karena memang kita tahu sendiri fans timnas Indonesia di Indonesia pastilah banyak membludak, dan juga supporter dari pendukung MU pun banyak sekali pecinta sepak bola luar negeri di Indonesia ini Lur ya. Salah sekali kalau AFF mengadakannya malah di Malaysia. Mungkin kalau misalnya diadakannya di Indonesia, mungkin tiketnya sudah habis terjual dari jauh-jauh hari Lur ya, tidak seperti sekarang yang belum juga habis Lur, bahkan belum ada setengahnya katanya. Itu salah satu kesalahan dari AFF sendiri, karena salah
menaruh pertandingan itu sendiri. Dan juga untuk ke AFF, ancaman dari PSSI ini tolong dibenahi persepak bolaannya agar tidak ada lagi pemain-pemain yang kasar, dan juga janganlah takut mengeluarkan kartu merah atau kartu kuning untuk setiap pemain yang dianggap memang kasar dan juga brutal ya Lur. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.